Doa mohon dihidupkan hati dalam menuntut ilmu. Kau diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau kita belajar ilmu, insyaallah setiap majelis kita baca doa, baca sama-sama. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, kalau belum dihafal boleh dibawa dulu ke siko kan. Jadi kita sebelum ngaji kita baca ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as Samawati wal Ardh sampai selesai. Dan kemudian tadi juga dibagikan fotokopian oleh adik kita Dwi tentang susunan acara. Kemungkinan itu ilmu penting juga, jadi dibawa balik, dihafali, dipelajari. Ya, belum tahu lagi kau dari seluruh orang mawa acara ada. Isiko dah, lu takut kelegasan kan? Maksud saya tuh dibawa balik, dihafalkan. Lagi tuh kalau ada bapak-bapak ibu-ibu butuh, bapak-bapak ibu-ibu lah tahu. Seperti itu. Ya, itu lengkap tadi dibuatkan. Mulai dari Assalamualaikum sampai penutup terakhir. Baiklah, kita masuk pada pengajian kita pada halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun ke-8, duduk di antara dua sujud dan berapa syaratnya. Jadi kita mengaji fikih sudah sampai halaman 51 tentang rukun ke-8 dan syarat-syaratnya. Jadi rukun yang ke-8 itu duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu adalah rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Nah, dalam rukun sembahyang ada syarat lagi. Jadi tidak kena cuma rukun harus ada syaratnya. Syaratnya juga harus betul. Seperti yang terdahulu kita belajar rukun sujud. Nah, dalam sujud ada lagi syaratnya. Nah, jadi ada rukun, ada syarat. Yang malam itu duduk antara dua sujud. Bermula syaratnya 3 perkara. 3 macam. Yang pertama tumaknina padanya. Jadi kalau kita duduk di antara dua sujud, duduknya dengan tumaknina. Duduk dengan tumaknina itu maksudnya kalau bahasa kita kok tidak ada tergesa-gesai, tidak ada terburu-buru, santai, tenang, datar. Duduk elok-elok. Tumaknina padanya itu syarat yang pertama. Jadi kalau tumakninanya tidak ketik, kurang syaratnya. Nah, ya, syaratnya harus lengkap. Adapun yang kedua, bahwa jangan dipanjangkan masa duduk itu. Maksudnya duduk tak boleh lama-lama. Jangan dipanjangkan masa duduk itu terlebih daripada zikir yang disunatkan padanya, yaitu sekurang-kurang kadar bacaan tasahud atau tahiyat. Maka jika dipanjangkan dengan sengaja dan mengetahui ia akan hukumnya, niscaya batal sembahyang itu, karena ia adalah rukun sembahyang. Jadi yang kedua, duduknya jangan dipanjangkan. Maksudnya bacanya itu jangan melebihi. Kita coba baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa Allah tuh.
Doanya elok-elok tuh. Jadi kalau duduk antara dua sujud tuh mantap doa kita dengan Allah tuh. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah kasihani aku. Wah, tidak banyak dapat. Wajburni, ya Allah tutupkan segala aib-aib aku. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, berikan aku kesehatan. Wa'fu anni, dan maafkanlah salahku ya Allah. Banyak doa dah. Nah, rugi kalau kita tak ada maco Jadi waktu itu elok-elok lah maco supaya doa kita dikabulkan ya. Jangan pula bergesak-gesak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang paling elok kalau kita bisa tahu artinya. Nah, tapi kalau kita tidak tahu arti secara rinci, boleh tahu secara makna. Jadi ketika kita baca Rabbighfirli sampai habis itu, kita tahu maknanya doa. Nah itu sudah cukup. Berarti kita sedang berdoa, minta kepada Allah. Kalau kita tahu sekok-sekok, lebih elok lagi, lebih khusyuk lagi hati kita. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa aku, kan arti. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Wajburni, tutupkan aib aku ya Allah. Banyak. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Nah, angkat derajat itu dunia akhirat penuh. Warzuqni, mana penting rezeki gua dah. Warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Nah, ketika itu makna situ warzuqni situ, rezeki itu Allah datangkan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dan tidak disangkut-sangkut. Makanya orang yang betul sembahyang itu hidupnya mudah, hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Nah, jadi kita baikkan betul ke sembahyang itu. Maka orang yang betul sembahyangnya itu, maka hidupnya bahagia. Wahdini, tadi kan wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Di situ bisa dimaknakan segala masalah dalam kehidupan kita, masalah di kantor, masalah di rumah, masalah di kebun, masalah di mana-mana, Allah beri petunjuk jalan keluar dari semua masalah. Jadi wajar ulama menyebutkan barang siapa dia itu solatnya benar, maka Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan solusi terbaik dari semua masalah-masalah yang Allah beri. Allah bagi, Allah bukakan. Jadi elok-elok kita baca doa. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Nah, penting juga. Duit banyak, tak ada sehat, tak enak ya Bu. Yang enak kok rezeki banyak, badan sehat, sehat jasmani, sehat rohani gitu. Jadi Allah berikan kesehatan kepada kita. Jadi elok-elok ketika kita duduk tahiyat tu baca. Walaupun kita tidak tahu arti secara rinci, kita tahu makna itu, kita minta dengan Allah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni, maafkan ya Allah semua salah-salah. Allah maafkan, Allah ampunkan dosa kita. Itu salah satu bagian daripada fadilah membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Nah, doanya itu tidak boleh ditambah lagi. Nah, cukuplah batas itu. Yang kita tambah pula Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak boleh. Itu namanya memanjangkan tadi kan. Cukuplah batas itu. Kenapa sallu kama raaitumuni usalli, kata Nabi.
Solatlah kamu sebagaimana nengok aku sembahyang, kata Nabi. Nah, ini cakap dengan sahabatnya, ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, ujar Nabi. Atau Nabi, solatlah kamu sebagaimana nengok aku sembahyang, nengok aku solat. Itu kok tidak ada bersuruh Nabi, cuma kita bersuruh pewaris Nabi, para ulama, guru-guru kita yang bawa kitab-kitab fikih ya. Jadi di situ kita tahu macam mana Nabi itu sembahyang. Adapun syarat yang ketiga, jangan dikosot dengan mengangkat kepala daripada sujud kepada duduk itu akan yang lain daripadanya. Maksudnya jangan diniatkan, disengajakan. Ketika kita mengangkat kepala dari sujud, bangun dari sujud kepada duduk itu akan yang lain daripadanya. Itu yang telah kami sampaikan. Misalnya kita lagi sujud, ada tum atau mobil meleduk, terkejut, langsung bangun, langsung duduk tuh. Ya, wala duduk langsung macam Robi Berli. Nah, Iko duduk seperti Iko tidak boleh. Iko namanya duduk terkejut. Tidak boleh. Harus ibu bapak sujud lagi. Nah, sudah sujud, baca tasbih sujud, baru duduk lagi. Nah, kau baru duduknya. Kalau tadi kau duduk terpesuh, ada. Yo, apalagi kita umat di jalan, ada. Nang budak kecil lah main motor melantak lentung. Itu nang mobil pecah ban misalnya, terpesuh kita duduk langsung. Bapak duduk tanggung langsung lah. Tidak boleh. Lalu kita langsungkan apa kata ulama, maka jika mengangkat iyo akan kepalanya karena terkejut, dan dijadikan kebangkitannya itu akan duduk di antara dua sujud, niscaya tidak sah daripada duduknya itu, hilang syarat tadi. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kita terpeso, kita sujud lagi, sujud lagi. Itu baru duduk, Allahu Akbar. Baru kita cara bersendi sampai yang selesai. Adapun rukun yang ke-9, membaca tasahud akhir atau tahiyat akhir. Jadi kita masuk pada rukun ke-9. Kemudian kaki ada pula syaratnya. Rukun yang ke-9 membaca tasahud akhir. Jadi tasahud awal tidak rukun sembahyang. Jadi itu penting kita belajar ilmu. Maksud kita tasahud awal itu rukun dah. Ya, tasahud awal tidak rukun. Yang rukun baca tasahud akhir. Sekurang-kurangnya lapasnya adalah At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lapas tasyahud akhir yang rukun sembahyang. Berapa syarat tasyahud itu? Ialah 4 macam. Syarat itu wajib kita penuhi syarat tasyahud. Yang pertama, memperturut-turutkan kalimahnya. Juga maknanya bacanya itu sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Kalau baca tasahud itu banyak model bacanya, contohnya yang dicontohkan Nabi itu banyak. Kalau tidak salah hilap kami 12 macam bacaan at-tahiyat.
12 macam kalau tidak salah hilaf kami. Akan tapi yang lazim bagi kita seperti yang saya bacakan tadi. Saya contohkan, ada bacaan yang lain. At-tahiyatu lillah, salamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu contoh yang lain. Kemudian ada lagi yang berbeda ujungnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Jadi kita yang lazim kita dalam fikih kita pelajaran kita yang tapi saya baca yang di awal tadi. Nah, kita baca pakai yang itu. Jadi kalau kita bertemu orang yang baca salawatnya yang lain kan, nah, kalau kita tahu betul itu hadisnya, bolehlah. Mungkin dia lain mazhab. Adapun syarat yang kedua, bahwa ada iyo dengan menggunakan bahasa Arab, bahwa ada iyo membaca tasahud itu dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa yang lain. Tak boleh, tidak. Ibu kita pakai bahasa Jambi, tak boleh. Bahasa Padang, tak boleh. Bahasa yang lain-lain tak boleh. Bahasa Inggris sebelah itu boleh. Ada awak sekolah di Inggris, adik bahasa Inggris, semayang baca tasawuf pakai bahasa Inggris. Tak sah, tak. Kita orang Jawa pakai bahasa Jawa, tak sah, tak boleh. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia, tak boleh tu. Tak boleh tu. Adapun yang ketiga, menyebutkan akan waw huruf ataf di antara dua syahadat. Ada waw ataf tu menyambung. Jadi contohnya tadi yang di syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa pakai wa. Al-wazan dah ada pula azan pakai wa dulu. Yuk koman pakai wa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi dah pakai wa dah. Kalau koman. Kalau di dalam sembahyang tasahud itu pakai waw ataf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang keempat, bahwa jangan dicederakan hurufnya dan kalimahnya dan tasdidnya. Maksudnya dicederakan itu kalau bahasa itu kita merusak bacaannya. Salah bacaannya, salah hurufnya, barisnya salah, kalimahnya salah. Itu hilang daripada syarat-syaratnya itu. Nah, jadi ketika kita baca tasahud itu, tasahud awal, misal sunnah ab'ad, tasahud akhir rukun sembahyang, tasahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau kita tinggal itu, kita sujud sahwi 2 kali. Nah, jadi sampai pelajaran situ. Nah, macam mana tangan kita ketika duduk itu di atas paha. Jadi ketika kita duduk tahiyat itu, misal kau paha kita, misalnya buku saya tu, kau paha kita.
Tangan kita jangan ke depan siku, sama lurus ko dengan ko ha. Jangan belak jauh siku. Kok ke ujung paha kita misalkan, apa lutut nak, ujung lutut kita tu, kita duduk. Tangan kita kok sama lurus dengan ko. Dan ketika kita duduk duduk tasahud awal atau akhir kita membaca itu, tangan kita seperti ko. Ada yang dalam hadis seperti itu, yaitu jempol memegang jari tengah seperti itu. Kalau kami ngaji dengan Guru Yusuf yang muktamad seperti itu, tangan kita, jari kita seperti itu boleh, yang seperti itu boleh. Kalau ngaji dengan Guru Salahuddin jempol boleh, ada hadisnya. Ngaji dengan Guru Yusuf jempol boleh juga. Jadi tangan kita posisi menjengkau. Ketika kita duduk langsung tangan kita menjengkau. Tangan kiri jangan kiri kanan. Jangan tangan kiri kita macam itu dah, tangan kanan pula. Iya, nanti kiri kanan kau ngaku, oke kau kiri kanan. Tangan kita seperti kau ya, pegang kali upaya yang macam kau boleh seperti kau, atau yang jari tengah memegang apa ujung jempol. Dari awal maco. Nah, ketika kita langsung duduk, Allahu Akbar, tangan kita langsung menjempol. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nangkan ha illallah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi asyhadu belum. Asyhadu belum angkat. Asyhadu belum angkat. Masih tangan kita yang telunjuk masih di lutut, masih nempel. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu belum. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna, turun dikit. Wa asyhadu anna, turun dikit. Wa asyhadu anna, kamu sampai selesai. Nah, ketika kita ngangkat telunjuk kita, mata kita sudah nengok ujung telunjuk kita. Sampai habis, sampai innaka hamidum majid, mata kata Nabi melihat kepada telunjuk. Nah, ya seperti itu. Pertama kita nengok tempat sujud. At-tahiyatul masih mata nengok tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatus masih nengok tempat sujud mata kita. Ketika kita ngangkat asyhadu an, contoh saya nengok tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung saya tengok telunjuk saya. Terus sampai innaka hamidum majid. Turunkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi kita sampailah sampai insyaallah. Baik, sekarang saya akan tunjukkan perbedaan empat mazhab etiko mengangkat jari. Nah, itu saya ada buku pelajaran saya. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Malik, yaitu mazhab Maliki. Imam Malik, jari telunjuk diangkat pada awal tasahud. Jadi ketika mau at-tahiyatu langsung diangkat. Itu Imam Malik dalam mazhabnya. Jari telunjuk diangkat pada awal tasahud dan jari diputar-putar seperti orang tawaf.
Contoh. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Putar. Jadi kalau ibu-ibu nengok orang mutar-mutar kok biarlah, jangan ibu tangkap tangannya. Mengaku pula tangan putar-putar. Batal tak menggerakkan jari tu? Tak ada batal tu. Biar 100 kali bergerak tak batal. Dalam masa Imam Syafi'i tak batal. Karena apa? Jari adalah anggota kecil. Anggota kecil tidak membatalkan. Nah, kalau tangan kita putar, ya batal. Ya. Tu Imam Malik. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik tengok orang berputar-putar, nah dia bermazhab Imam Malik. Ada, jangan kita gaduh lain alirnya apa. Ada. Kena aliran dia mazhab. Aliran berbeda dengan mazhab. Kita harus memahami. Aliran berbeda dengan mazhab. Kalau aliran itu keluar dari mazhab, keluar dari Imam Malik, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, ya, keluar dari 4 itu. Nah, itu baru aliran. Misalnya ada negeri itu aliran Karim, ada di negeri itu aliran Karim Jama', macam-macam aliran. Nah, ada. Tapi kalau yang 4 mazhab bukan aliran. Tidak boleh disebut aliran, Bu. Ternyata bukan aliran. Kita lihat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal Imam Hambali, yang berada di Mekah, banyak dipakai. Jari telunjuk diangkat pada awal tasahud dan jari digerak naik turun ketika menyebut lafaz Allah, diturunkan di akhir salam. Nah, jadi langsung diangkat dulu. At-tahiyatul dia langsung nengok at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Ketika nyebut nama Allah, jarinya naik turun. Ketika dia maca tasawuf itu ada lafaz Allah di situ, turun naik tangan. Nah, ya. Imam Hambali. Jadi kalau kita nengok orang macam tu, apa banyak risiko kadang tu di Jambi banyak. Ada. Nah, langsung angkat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka. Naik. Cuma saya tak tahu maknanya apa. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Kemudian Imam Hanafi. Jari telunjuk diangkat pada lafaz ashadu. Berarti kita salam muka banyak Hanafi yo. Kita ngangkatnya di ashadu. Imam Hanafi ngangkatnya di ashadu. Nah, jadi at-tahiyatu belum diangkat. At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ashhadu. Diangkat. Ashhadu itu ngangkat. Imam Hanafi, dan turun setelah selesai lafaz syahadat. Setelah syahadat dia turun tangan. Nah, contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, turun tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Imam Hanafi. Nah, kita tidak ada pakai tu, pokok pelajaran supaya kita tahu. Nah, kalau Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab yang kebanyakan di Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, jari telunjuk diangkat pada lafaz ilallah dan tidak digerak-gerakkan naik turun, tidak digerak-gerakkan. Jadi ngangkatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, turun dikit. Jadi Nabi ketika tasahud ada telunjuknya lurus. Hadis menyebutkan lurus tengkorak. Nah, hadis yang satu lagi saya ketemukan bengkok seperti itu. Jari. Nak boleh kita nak manu kan, nak lurus, nak bengkok, cuma jangan bengkok kan. Jadi saya insyaallah itu dulu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.
Nanti bolehlah kita mungkin sharing, tanya-tanya jawab boleh. Mungkin bapak, ibu, adik-adik, kawan-kawan ada yang ingin bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau tidak bisa, saya mohon maaf. Saya belajar lagi. Saya tanyakan lagi dengan guru. Karena nyawabku tidak boleh basi kada, ya tak? Nah, tidak boleh. Kalau memang tidak tahu, saya suka tidak tahu. Saya pernah maaf lahir dan batin kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah ridho atas kita semua. Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.